Halo semua, Assalamualaikum. Di sini kami akan menjelaskan apa itu Sistem Erythematosus Lupus SLE. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Afifah Charles Klaus, Disvia Ratin, Ella Nurlita, Fragesta Erwan, Ines Livia Velda, Kefriza Rohayu, Nisol Lutfiana A, Salwa Anastasia Atulan dari Putri Anissa. Definisi SLE. Lupus erythematosus sistemik SLE adalah penyakit vaskuler kolagen, suatu penyakit autoimun, suatu penyakit inflamasi autoimun pada jaringan pembuluh darah. Ini berarti tubuh manusia menghasilkan antibodi terhadap organ tubuhnya sendiri yang dapat merusak organ tersebut dan fungsi. Etiologi: ada faktor lingkungan sinar UV yang mengubah struktur DNA di darah yang terpapar. SLE juga dapat diinduksi oleh obat tertentu, khususnya pada asetilator lambat yang mempunyai gen HLA-DR4, menyebabkan asetilasi obat menjadi lambat. Infeksi virus dan bakteri juga menyebabkan peningkatan antibodi antiviral sehingga mengaktifasi sel B limfosit. Yang kedua, ada faktor genetik sekitar 20-30% pada pasien SLE mempunyai kerabat dekat yang menderita SLE. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa banyak gen yang berperan, antara lain haptolip MHC, terutama HLA-DR2 dan HLA-DR3. Patofisiologi: manifestasi konstitusional, demam, penurunan BB, kelelahan dan malaise, mukokutang, ruam kupu-kupu, exaggerated sunburn, gatal atau parestesisi, muskuloskeletal, peradangan, sinovitas, nyeri, kelemahan otot, kardiovaskular, perikarditis, ekokardiografi, miokarditis, vasospasm, mata, konjungtivitas dan episkeritis, mata kering, kebutaan singkat atau penata laksanaan medis, mencegah penurunan progresif fungsi organ, mengurangi kemungkinan penyakit akut, meminimalkan penyakit yang berhubungan dengan kecacatan, dan mencegah komplikasi dari terapi yang diberikan. Gunakan obat-obatan antiinflamasi non-steroid NSAID dengan kortikosteroid untuk meminimalkan kebutuhan kortikosteroid. Pemeriksaan penunjang: 1. Darah lengkap. 2. Laju sedimentasi darah. 3. Antibodi antinuklir. 4. Antian Soy CRP. 5. Analisa urin. 6. Biopsi. Komplikasi: ginjal, penggumpalan darah, paru-paru, kulit, sistem saraf, kardiovaskuler, otot, dan kerangka. Asuhan keperawatan. Pengkajian: 1. Anamnesis. B. Penyakit lupus erythematosus sistemik bisa terjadi pada wanita maupun pria, namun penyakit ini sering diderita oleh wanita dengan perbandingan wanita dan pria 8:1. C. Biasanya ditemukan pada ras-ras tertentu seperti Negro, Cina, dan Filipina. 2. Keluhan utama pada umumnya, pasien mengeluh mudah lelah, lemah, nyeri, kaku, demam, atau panas, anoreksia, dan efek gejala tersebut terhadap gaya hidup serta citra dari pasien. 3. Riwayat penyakit dahulu. Perlu dikaji tentang riwayat penyakit dahulu, apakah pernah menderita penyakit ginjal atau manifestasi SLE. 4. Riwayat penyakit sekarang. A. Perlu dikaji, yaitu gejala apa yang pernah dialami pasien, misalnya ruam malar fotosensitif, ruam diskoid bintik-bintik erythematosa menimbulkan artralgia, artritis, demam, kelelahan, nyeri dada pankreatik, perikarditis, bengkak pada pergelangan kaki, kejang, pukus dim di mulut. Dimulai kapan keluhan dirasakan? C. Faktor yang memperberat atau memperingan serangan. D. Keluhan-keluhan lain menyertai. 5. Riwayat pengobatan. Kaji apakah pasien mendapat terapi dengan klorpromasin, metildopa, hidralasin, prokainamid, dan isoniazid, dilantin, penisilamin, dan quinidin. 6. Riwayat penyakit keluarga. Perlu dikaji apakah dalam keluarga ada yang pernah mengalami penyakit yang sama atau penyakit autoimun. 7. Pemeriksaan fisik dikaji secara sistematis. A. B1 Breta Dev, B4 Bladder.
B.B2 Bold E.B5 Bowel. C.D3 Brain. Intervensi keperawatan. Implementasi keperawatan atau pelaksanaan tindakan keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi menuju status kesehatan yang baik atau optimal. Pelaksanaan tindakan merupakan realisasi dari rencana atau intervensi keperawatan yang mencakup perawatan langsung atau tidak langsung. Evaluasi dalam keperawatan merupakan kegiatan dalam menilai tindakan keperawatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan klien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.